Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada pertemuan ini. Kalau nggak salah ini pertemuan ke-6. Kita akan bicara tentang dispersi, itu bab 5. Bab 5 yaitu tentang dispersi. Dispersi itu apa? Dispersi itu adalah simpangan rata-rata terhadap data. Simpangan rata-rata terhadap data. Dalam menghitung dispersi itu ada dua. Pertama adalah dispersi absolut. Yang kedua relatif. Kita bicara dulu absolut. Dispersi absolut. Cara menghitung dispersi absolut itu ada berbagai metode. Yang pertama adalah ring. Ini metode yang paling sederhana, ring. Ini didapat R sama dengan Xn min X1. Data paling gede dikurangi data paling kecil. Jadi misalkan kita punya nilai ujian ya. Ada 8, ada 4, ada 6, ada 5, ada 7, ada 3, ada 2 misalkan. Maka berapa dispersinya? 8 min 2 sama dengan 6. Yang kedua dengan quartile deviation. Yang ketiga dengan average deviation. Yang keempat dengan kuadrat terkecil. Kuadrat terkecil ini yang sering digunakan di fakultas ekonomi maupun orang ekonomi kalau menghitung dispersi itu pakai kuadrat terkecil. Ini biasa disebut standard deviation. Kuadrat terkecil, standard deviation. Orang biasa menyebut hanya standar deviasi. Nih, sering menyebut hanya standar deviasi. Bagaimana menghitungnya? Sekarang kalau kita menggunakan data tidak berkelompok. Kalau datanya itu populasi, notasinya sigma sama dengan sigma X min mu kuadrat per N. Tapi kalau datanya sampel, sampelnya N lebih besar dari 30. Maka standar deviasi sama dengan akar X min X bar kuadrat per N. Oh, ini ada akarnya, sorry. Kalau N-nya kurang dari 30, standar deviasi sama dengan sigma X min X bar kuadrat per N min 1. Standar deviasi
Itu kalau dikuadratkan, itu disebut varian. Oke, kita kembali ke data tidak berkelompok. Kita akan menghitung ini. Berapa standar deviasinya? Kita cari dulu rata-ratanya. Cari dulu rata-ratanya. 8, 4, 6, 5, 7, 3, 2. 5, 10, 20, 35. 35 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 35 dibagi 7 sama dengan 5. Sekarang berapa standar deviasinya? Ini bisa kita hitung begini. X kita adalah nilainya 8, 4, 6, 5, 732. X min X bar. X ini dikurangi rata-rata 5. Rata-ratanya kan 5 ini tadi cari. 3 min 1, 1, 0. 7 dikurangi 5, 2. 3 dikurangi 5, min 3. Min 2. Lantas min 3. Kalau dijumlah pasti 0. Maka ini harus kita kuadratkan. 3 kuadrat 9. 1, 1, 0. 2 kuadrat 4. 2 min 2 kuadrat 4. Min 3 kuadrat 9. Jumlah 10, 28. Ini dijumlah ketemunya 28. Sehingga bisa cari standar deviasi sama dengan akar X min X bar kuadrat sigma X min X bar kuadrat dibagi N min 1. Berapa itu? X min X bar kuadrat, 28. Akar dari 28 dibagi N-1. Mengapa N-1? Karena jumlahnya tidak lebih dari 30. Kurang dari 30. Berarti 7-1. Ini standar deviasi. Cara membacanya, nilai rata-rata ujian sebanyak 5 dengan simpangan standar, simpangan data sebesar ini. Paham? Oke, ini adalah data tidak berkelompok. Sekarang kita mengacu pada data berkelompok. Tadi nilai ujian tadi ya, nilai ujian. Jumlah mahasiswa. Misalkan ini 6, 9, 15, 10, 5. 20, 30, 45. Pertama, pasti saudara akan mencari dulu rata-rata. Nah, cari rata-rata. Gunakan metode pendek. X bar sama dengan X bar 0 plus F D N kali I. Baru setelah itu saudara cari berapa standar deviasinya. Pakai S sama dengan I. Ini kali sigma F D kuadrat per N kurangi sigma F D dikuadratkan per N. Hitung dulu rata-rata ini. Ini frekuensi, berarti kita mencari D-nya. Yang terbesar frekuensinya 0, setelah itu negatif, setelah itu positif.
F kali D min 12 min 9 0 10 15 kali 2 10 1. Yang kita butuhkan adalah FD dikuadratkan, D-nya ini dikuadratkan. Simpangannya ini dikuadratkan. Min 2 berarti 4. 1, 0. 1, 2, 4. Dikalikan frekuensi. 6 kali 4, 24. 9, 0, 10, 4 kali 5, 20. Jumlah. 30, 54, 63. Ini ketemu. X bar 0-nya ketemu, ini juga ketemu. X bar 0 rata-rata terkaan. Sini frekuensi yang tertinggi. 74,5 plus ini ngulang yang kemarin ya. Plus FD 1 per N 45 kali I 10 sama dengan sekian. Sekarang kita cari standar deviasinya. Berapa standar deviasinya? I intervalnya 10 kali akar FD kuadrat 63 45 min FD dikuadratkan 1 kuadrat per N 45. Rata-ratanya ini dengan standar deviasi sebesar ini. Nih, apabila kita mau menghitung standar deviasi. Jadi pembicaraan kita tentang standar deviasi secara absolut itu maksudnya menghitung masing-masing distribusi, menghitung masing-masing kelompok data itu secara absolut. Sekarang kalau secara relatif, itu apabila ada dua distribusi, secara relatif ya, ada dua distribusi, ada dua kelompok data, di mana masing-masing kelompok data itu mempunyai jumlah data yang berbeda. N berbeda, X bar berbeda, standar deviasi berbeda, atau paling tidak N-nya berbeda. Walaupun X bar mungkin sama, standar deviasi mungkin sama. Maka itu kita bandingkan, kita akan menggunakan standar deviasi secara relatif. Nah, jadi yang ini ya absolut sudah, sekarang standar deviasi relatif. Itu kita akan menghitung koefisien sama dengan X bar per sebentar. Standar deviasi per X bar kali 100. Ini contohnya begini ya. Ini pedagang di Pasar Kartosuro. Pedagang di Kartosuro. Jumlah sampel yang diambil adalah 100 orang. N sama dengan 100. Rata-rata pendapatannya per bulan 10 juta. Standar deviasinya misalkan 250.000. Sekarang di Boyolali, N-nya 70, X bar-nya misalkan 11 juta, standar deviasinya 500. Lebih merata mana pendapatan di kedua tempat itu?
lebih merata daerah mana? Nah, makin kecil koefisien variasinya berarti makin merata. Jadi kalau P Kartosuro ketemunya 250 per 10 juta kali 100 sama dengan berapa? V Boyolali 500.000 per 11 juta kali 100. Hitungnya berapa? Bandingkan ini dan ini. Kalau lebih besar berarti dia makin timpang. Tapi kalau lebih kecil maka dia akan lebih merata. Nah, tuh. Paham? Pelajari baik-baik. Ujiannya sampai di sini. Ujian tengah semester sampai ini. Selamat belajar, mudah-mudahan bisa mengerjakan soal-soal yang ada. Besok masih ada kuliah, saya hanya menyampaikan di sini. Besok saya kasih contoh soal. Di pertemuan ke-7 nanti kita beri contoh soal.